kaitannya dengan penafsiran ayat ihdinas siratal mustaqim. Lembe to ayat niki Bapak Ibu. Suratul Fatihah. Di ayat yang ke-6 dalam suratul Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Menafsirkan ayat ini atau menjelaskan ayat ini, ulama berpendapat hidayah itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang berikutnya memperkuat tingkatan sebelumnya. Ini kata ulama. Mana dia 5 tingkatan dari hidayah itu? Pertama ada namanya hidayah ilhami. Yang kedua ada namanya hidayah hawashi. Yang ketiga ada namanya hidayah akli. Yang keempat ada namanya hidayah bir. Yang kelima ada namanya hidayah taufik. No, ya pot yang kena belu pembahasan nanti. Mun pelinggi sampai sanggup sampai zuhur terusang munde engkah te. Nunasa, berembe. Sanggup sampai zuhur. Lagu bare sok narak ngandut duan jadi bertelah. Itu Bapak Ibu. 5 tingkatan hidayah. Yang pertama namanya hidayah ilhami. Hidayah ilhami ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia, Allah juga memberikan hidayah ilhami ini kepada hambanya yang dikategorikan minal hayawanat. Atau membahasa jamak-jamak ampura ya, dari binatang juga Allah berikan hidayah ilham. Makanya ulama mencontohkan kembe nampuk apa besan pelinggih dah serangga ya. Jari madunu apa kan? Lebah. Apa bahasa Riki? Kembe kenyerunu ketau neke mbe tau bunga searak saripati, mbe tau bunga sandenara saripati. Kenyeru itu mau hinggap hanya di daun yang ada saripatinya untuk dia hisap. Saripati bunganya dia hisap, lalu kemudian nanti dia keluarkan menjadi madu. Madu niki jadi apa Bapak Ibu? Obat. Mai kan? Sanggup sidat madu? Aneh. Pada doang jawaban. Lamun sakirang buka-buka tafsir ya, layak kenca Ustaz Nur nih tulis pondok. Kan ulama ketika menjelaskan kata muttaqin, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata-kata muttaqin itu jamaah pengajian rahimakumullah dijelaskan oleh ulama ada 3 tingkatan. Pertama kata ulama ada namanya takwa awam. Takwa napiara? Takwa awam. Yang kedua ada namanya takwa khawas. Takwa khawas. Yang ketiga ada namanya takwa khawasul khawas. Sak pertama takwa awam. Mungkin pada indang diri jamaah sekalian niki dendek pelinggi disabi pada saling indang diri sampai tak tama. Pertama takwa awam. Takwa awam itu dijelaskan oleh ulama dengan penjelasan takwa awam itu sama dengan takwa syarok. Syarok pakai kap. Syarok itu maknanya terpaksa. Takwa yang terpaksa. Nih, mara contoh saya baru. Dimin lindur yang takut. Namun dia lindur yang telang takut. Lenyekan sak sehat aja. Ben wah ingat ara asma desida Allah apalagi no zikir. La demen mulai ndek mai ai
Demen mulai dek mai ai jalla langsung dah zikir Allahu Akbar. Astagfirullah. Lagu wah dek mai ai. Apalagi nu keciput. Apa artinya nu? Sakit. Sakit jalla ilallah istighfar kalah hujan angin. Ia contoh dengan teparan takwa awal. Mudah-mudahan belum sami tiang niki dendek nara tamalik triki. Tamalik golongan takwa awam maksud yang dek tamat triki majelis seni dah. Takwa awam itu. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Ampun tiang sampaikan tadi itu adalah model-model amal yang ditolak dan tidak diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fakullu man bighairi ilmin ya'mal. Masing-masing dengan sak beramal gawe sopok kewajiban le dalam agama lagu bigari ilmin nenten berdua kepahaman ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya ditolak. Mardudah artinya ditolak, la tuqbalun dia terima. Makanya wajar mungkin jamaah pengajian rahimakumullah ampura walaupun kita tetap melakukan sholat lagu ndek neman doang ini terwujud hikmah sholat yang dijelaskan Quran tanha anil fahsya wal munkar. Tetap melakukan sholat tetapi belum bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Mula lamun sak tetu-tetu melakukan kewajiban sholat itu dengan benar, lalu kemudian hikmah sholat itu ada pada tiang pelungguh yang melakukan sholat, pasti pada tiang pelungguh itu ada namanya mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lagu ini sholat berjamaah rajin, lagu penyumpang peteng. Paham pelinggi damun tiang kena penyumpang peteng. Ndek nyumpak lihat tau sak peteng lagu isi girang lo nyumpak. Ngaji empacu lagu lah kerantik batur masih niat doang berira-ira. Lah ini kan tak nyambung. Apapun kebaikan di dalam agama Bapak Ibu, apakah kebaikan itu hukumnya wajib atau kebaikan itu hukumnya sunnah, Allah perintahkan pelungguh melakukan kebaikan itu bukan hanya untuk menggugurkan dosa dan memberikan pahala, tapi di samping pelungguh mendapatkan kemuliaan, dosa kita gugur, pahala kita bertambah, ibadah yang kita lakukan bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa membuat akhlak tiang pelungguh dalam menjalani kehidupan menjadi lebih terpuji. Itu mulianya nilai-nilai kebaikan di dalam agama. Kalau kebaikan yang kita lakukan hanya akan menggugurkan dosa dan menambah pahala, maka itu artinya kita hanya mendapatkan hikmah dari kebaikan itu di akhirat. Tetapi Allah sekali lagi tidak hanya menginginkan hikmah dan kebaikan dari satu amaliyah yang pelungguh sami lakukan itu pelungguh dapatkan di akhirat, tapi pelungguh juga harus mendapatkan hikmahnya di dunia. Berembentan agar sak mau hikmah dunia akhirat, lakukan amaliyah itu berdasarkan ilmu.
lakukan amaliyah itu berdasarkan. Nah, maka dengan niat seperti itulah Bapak Ibu, yang namanya bermajelis taklim, bermajelis ilmu itu bisa kadang-kadang hukumnya menjadi wajib. Bukan hanya hukum bermajelis taklim ini menjadi sunnah, menjadi sunnah. Tiang pelungguh berikhtiar untuk memahamkan diri kepada apa yang menjadi kewajiban dalam agama. Kalau memang pelungguh sampun paham terhadap persoalan yang dibahas, biar bisa menjadi lebih paham, sehingga pengamalan menjadi sempurna. Dan niat berikutnya di dalam bermajelis ilmu sak marak pengiringan tiang mangkin niki Bapak Ibu, cara kita untuk memohon penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala dan bencana. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang bernama Huzaifah, Arab linggih daran Huzaifah, darah Arab batur tiang aren Pak Huzaifah. Hadis yang disanadkan oleh sahabat namanya Huzaifah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi jiwa ragaku ada dalam genggaman kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian wahai umatku, hendaklah sida wahai sahabat-sahabatku, umat-umatku, girang-girang pada saleng ira gawe sak bagus, kanca girang-girang pada saleng nasihat dendek baik, bani rapetin apa sak jari larangan desida Allah Subhanahu wa taala. Ya taparan aran ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Girang-girang. Apakah caranya orang per orang, atau caranya dengan beberapa orang, atau membuat majelis taklim seperti ini? Silahkan. Berbeja entan milih manik Nabi. Pokok sak girang-girang saling nasihat. Girang-girang irak batur gawe bagus. Nah, marak niki Bapak Ibu. Lungguh diajak oleh akhina fillah Bapak Tuan Guru untuk bermajelis di sini. Walaupun beliau tidak bisa mengisinya tiap hari Minggu karena memang beliau punya kesibukan lain. Mengajar juga di ma'had. Tapi tidak masalah. Ada alhamdulillah tuan guru yang lain untuk mengisi. Itu sebabnya yang katakan tadi, ini hukumnya wajib untuk saling mengingatkan. Kalau kita namanya bermajelis taklim, ya kedua-duanya terlaksana. Ajakan kepada kebaikan dan nasihat agar menjauhi segala kemaksiatan. Dan itu adalah perintah Nabi. Atau kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau merak bahasa jamaah-jamaah yang matur, atau lamun de girang pada ngaji, de girang pada bermajelis taklim, de girang pada rengah nasihat, aw la yashakuna alaikum ayyab'asa alaikum iqab, atau Allah akan timpakan pada kalian, atau kalian tunggu Allah timpakan kepada kalian iqabah, bala atau bencana. Bani pelinggih dah. La ilaha illallah. Sok ngijik sekedi bumi ini, tiang jaga paling teguh. Ingat pelinggih delik boyot atau gempa? Pada wah boyot gempa boyot. Arak kena lindur. La ilaha illallah.
Ternyata pada doang tante kut nggih. Pada doang tante. Mudah-mudahan saat dendek bayar rapat malik sila. Dendek bayar rapat mana? Iya perlu untuk bermajelis niki tolak selaku dulu. Kalau kalian tidak mau bermajelis ilmu kata Nabi, atau kalian akan tunggu ya Allah menurunkan bala bencana. Summa tad'u ilaihi demen sakwah tepentunang bala bencana, lalu kemudian kalian berdoa kata Nabi. Summa tad'u ilaihi, kalian berdoa ya Allah menu-menu dan gempa. Dah kak menolehnya kan saya berdoa dong gempa. Ini kan saya berdoa dong gempa. Nauzubillah min dzalik. Summa tad'u ilaihi fala yustajabulah. Tapi Allah tidak menerima permintaan kalian. Pelunggu samit yang niki kurang lebih lagu mudah-mudahan sakti jak dindik men. Yang ingat lai nutur timu lek tok tiang. Ikan pelinggih dolek tiang. Namun tiang barat pelinggih desang tebengah. Saya nggak bahasan tiang sak marak niki. Tuh tahu tiang lek dasar lekong arah. Ikan pelinggih dasar lekong. Dengan sak girang kadu bahasa lepun. Pengkura, oh nih, kura-kura ninja, ini doang nih, Ustadz Nur layak jorak tiang lihat pondok, kura-kura ninja, lagu ampuk tiang tahu skedi, ndek nolui lalu entan tiang saya tahu tiang skedi bahasa tengah, ya kebetulan duit batur sakan cinta bersilaturahim, kebetulan endah. Ibu nolek Suradadi. Nah, ibu nolek Suradadi berjodoh tekenca dengan Suradadi, tetap sak lalu janguk mentoak jok Suradadi, rengah bahasa Suradadi, one-one jak tahu tiang sekedi baju. Bareh kedua bahasa dasar lekong, masa sampai dasar lekong. Namun tiang kedua makin pelinggih dan tidak paham, bareh lelik ada doang malah. Dan paham lagu lele. Iya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang ingat dulu ketika kita dilanda musibah, la ilaha illallah, kesoleh-soleh batur. Soleh ketiba. Dek tulak lelah lalu irak dengan ngaji. Dek tulak lelah lalu irak dengan berhizib, salat berjamaah 5 waktu full. Musalla ambil. Sandeng ketahuan ada surat Yasin ngire bilang malam baca Yasin. Itu di sepanjang perempatan dasar lekong sampai ke barat itu penuh dengan tenda pinggirnya. Kalau tiang lewat maghrib di situ, dengan baca Yasin doang. Oh iya hikmah nanti. Akhir tiang mikir-mikir alur dia menuju boyot dulu. Lah sehingga pundin menunding kirang pada ngaji. Demen seaman-aman malik napot. La ilaha illallah. Kembe ampuk sak gantung tan takut lek makhluk. Iaran menggantungkan rasa takut kepada makhluk. Ampura, naudzubillah min dzalik, tiang nasihatin diri tiang dah niki. Berarti lamun menu model dengan ndik neman tetu-tetu takut anang desida Allah. Demin sa boyot jak takut, engkah boyot engkah takut. Bean yang takut nyok desida Allah. Angka lamun sak girang buka-buka tafsir ya, layak kanca Ustaz Nur nih tolek pondok. Kan ulama ketika menjelaskan kata muttaqin, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata-kata muttaqin itu jamaah pengajian rahimakumullah dijelaskan oleh ulama ada 3 tingkatan. Pertama kata ulama ada namanya takwa awam. Takwa nabi arah? Takwa awam.
Yang kedua ada namanya takwa khawas. Takwa khawas. Yang ketiga ada namanya takwa khawasul khawas. Pertama takwa awam. Mungkin pada indang diri ya mas kalian niki. Dendek pelinggi disabi pada saling indang diri. Sampai tak tama. Pertama takwa awam. Takwa awam itu dijelaskan oleh ulama dengan penjelasan takwa awam itu sama dengan takwa syarok. Syarok pakai kap. Syarok itu maknanya terpaksa. Takwa yang terpaksa. Ah nih, mana contoh saya baru. Dimensa lindur yang takut. Namun dia lindur yang telang takut. Lenyekan sak sehat aja. Ben wah ingat ara asma desida Allah apalagi no zikir. La demen mulai ndek mai ai. Demen mulai ndek mai ai. La langsung dah zikir Allahu Akbar. Astagfirullah. Lagu wah ndek mai ai. Apalagi no keciput. Apa artinya no? Sakit. Sakit je la ilaha illallah istighfar kalah hujan angin. Ia contoh dengan teparan takwa awam. Mudah-mudahan belum sami tiang niki dendek nara tamalik triki. Tamalik golongan takwa awam maksudnya yang dek tamat triki majelis seni dah. Takwa awam itu. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Tapi kalau kita melihat perilaku orang pada cerita baru ya la ilaha illallah. Lalu dengan zatama takwa awam. Na'udzubillahi min dzalik. Kayak menggantungkan rasa takutnya bukan benar-benar kepada Allah. Beduin rasa takut nang disida Allah lagu ndek nepol, ndak 100%. Mungkinlah 10, 20, 30% takutnya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua namanya takwa khawas. Ya takwa khawas ini salah satu penjelasannya Bapak Ibu adalah di dalam hadis di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat. Apa pesan Nabi kepada sahabat? Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apakah leknya kan sak mesa-mesa atau kan jarak batur, jaga takut kepada Allah. Ketika sendiri ada godaan untuk berbuat maksiat, tapi karena di dalam hati ada iman kepada Allah, dibarengi dengan takut kepada Allah, maka dia tidak berani berbuat maksiat. Walaupun seandainya narak dengan tangga, tidak ada orang yang melihatnya, tapi di dalam hatinya ada iman yang dibarengi ketakwaan. Itu sebabnya Murabbi arwahina, guru besar tiang pelungguh al-maghfurullah Maulana Syekh selalu menyatakan dulu pokoknya NW iman dan takwa. Pokoknya NW iman dan takwa. Lalu kemudian sekarang NWDI pas sabiqul khairat. Karena kalau hanya ada iman tidak ada takwa, Nabi mengatakan al-imanu uryanun. Kalau iman tidak dibarengi dengan takwa, maka iman itu uryan. Apa mana iman itu uryan? Iman itu telanjang. Bahasa driki ampura besengkaro. Oh karu-aru. Oh beda kan Suradadi menunya. Bahasa Suradadi jak besengkaro nih. Arak kena bekelompah. Bahasa Salekong paling lucu. Lengir nih. Alur sadik bahasa Salekong seke. Lalengir. Walibasuhut takwa.
Keimanan itu harus punya pakaian, sebagaimana pelungguh juga membutuhkan pakaian. Tiang pelungguh kan tidak nyaman kalau tidak berpakaian. Jangankan bersama orang lain, lek nyekan samesa doang ampura mai irap linggi dan dia berpakaian dan mai irap, kecuali dengan sandin normal juga kan. Tapi kalau tiang pelungguh yang berakal sehat yang dia mai irap daga samesa. Iman juga seperti itu. Iman juga butuh pakaian, dan Nabi mengatakan walibasuhut taqwa. Pakaian daripada keimanan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi pesankan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kemudian yang kedua, watbi is-sayyi'ah al-hasanah. Lamun sida terlanjur gawe sak salah, lamun sida terlanjur khilaf, maka ikuti kesalahan itu dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Nih orang yang namanya takwa khawas. Apa makna mengikuti kemaksiatan yang terlanjur dilakukan dengan kebaikan? Ya, kalau kita terlanjur berbuat salah, istighfar. Kalau kesalahan yang dilakukan dengan cara terlanjur itu sifatnya dosa besar, taubat. Jadi jangan pelungguh mengatakan dot kumpulang dulu baris kali-kali bersih. Jadi dia bermaksiat aja terus, tapi nggak pernah istighfar. La saghair ma'al istimrar. La saghair ma'al istimrar. Ndek nara aran dosa kode lamun tetap tegawe sementara ndek nuwah istighfar. Apalagi ngumana kena kumpulang wajulu baris aduwe lu ampun bersih. Emparan tangkong. Kumpulang julu ampun popo. Iya, kalau umurnya sampai kepada dia keinginan dia bertaubat. Tapi kalau umurnya tidak sampai, la ilaha illallah. Kami para asati mungkin yang paling takut terhadap kematian karena bilang jelo arak doang dengan pesilat takziah. Syukur jelo niki darat pesilat yang takziah. Takut bapak ibu. Ya jaga si teperingat si Allah Ta'ala nih. Bilang jelo arak doang pesilat takziah. Di samping nu arak doang jak pesilat ngadirin pernikahan anda. Dan yang meninggal itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang tua, ada juga yang muda. Dedek pelinggih dikenal lamun sak toa ninggal aja. Wah ya nelah dia. Ndek nara ndek wah ya mun Allah Taala milih jak sak bajang endah mun ajar jak wah ya. Wah ya. Kemarin yang diundang takziah sama warga kita di Dasar Lekong itu masih pada umuran kurang lebih dia umurnya baru 45 tahun 45 tahun dia sudah menikah tapi tidak punya anak. Ini semua menjadi pelajaran. Nah makanya di dalam agama juga kan diajarkan kepada kita Bapak Ibu, ada 4 hal yang tidak boleh kita tunda melakukannya. Kata agama, ada 4 hal tidak boleh kita tunda melakukannya. Pertama, jangan menunda taubat. Setiap kita khilaf, setiap kita keliru, setiap kita maksiat, watbi'is sayyi'ah al-hasanah. Ikuti kemaksiatan itu dengan kebaikan. Jangan menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu batas umur kita sampai di mana.
Yang kedua, Bapak Ibu, jangan suka menunda pembayaran hutang kalau pelungguh mampu bayar. Kecuali kalau memang kita belum mampu bayar. Tapi kalau pelungguh ada dana untuk bayar hutang, segera bayar hutang. Karena hutang, Bapak Ibu, berat. Beratnya hutang itu tergambar dari sikap Nabi yang tidak mau mensolatkan jenazah ketika jenazah itu diketahui Nabi punya hutang. Itu gambaran beratnya hutang. Sila pelinggih-pelinggih dah solatin ya sahabat manik Nabi. Dendek, aku salatin kata Nabi. Itu menunjukkan hutang itu berat. Yang kedua, beratnya hutang itu ditunjukkan dengan orang mati syahid membela agama Allah, Nabi jari hadiah. Masuk surga bigairi hisab. Makanya saking mulianya orang mati syahid bela agama Allah itu, dia tidak boleh dimandikan. Dia hanya dikafani dengan semua apa yang melekat dalam tubuhnya, lalu kemudian dimakamkan. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, karena surganya sudah jaminan. Namun dengan saat ninggal bela agama desida Allah. Lagu, arak lagu ini ke jamaah sekalian. Dia akan mulus masuk surga bigari hisab jika dia tidak meninggalkan hutang. Keberat naranota. Makanya di dalam agama ketika seseorang ingin berangkat perang membela agama Allah, kalau dia muda dia izin kepada orang tuanya, diizinkan oleh orang tuanya apa enggak? Kalau dia punya hutang, izin sama orang tuanya dan dengan satu berhutang. Ya tuh lagu izin. Kita barak dengan satu berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kelemak jokete. Anu nih iklalu kirim jok tuh Palestina perang. Pamau nih. Tulung batur sa terjajah si Israel. Terus anu kan ara utang kelek sida. Iya memang ara angka meke saure. Pamau nih unin dengan sange PKP. Angka sahur ki angka iya nih masalah. Apa masalah? Ndek mana isi kenyaur lagu iklalu perang. Ndot dulu dendek lalu sida perang mendek man nyaur. Ndek kanggo lalu perang lamun den tiji nang isi dengan saat tahun berutang. Lemak mun lalu perang ampu mati, saya tok kenagi. Aduh, gratisang tebe me. Oh, dem bau. Ndek kanggo te gratisang. Lamun dek nara isanggup seorang keluarga aja, dendek wamilu perang. Ndek kanggo dengan lalu perang. Berhak dengan satu berutang ni balai. Berhak. Menu keberat searan hutang Bapak Ibu. Makanya kalau kita berhutang, berniat juga untuk membayar. Ketika pelunggu berhutang, bilang dalam hati, ya Allah, berikan kemampuan kepada hamba untuk bisa membayar. Dendek linggih berotang ampuk sida nyaja amun ni aja tak berotang piran-piran tenyaur masih jadi dengan sugi. Ya udah kan sa sugi lagu utang nuara. Karena ketika dia meninggal, hatta meninggalnya syahid membela agama Allah, tapi kalau padanya ada beban hutang, leknyekan sak lampak menuju pintu surga, ia dah kok tok ngempeng ngotangan. Stop. Saya sidang niyo, ketemu surga aku ni dengan mati perang. Sabilillah bela agama Allah. Teperintah kisi sida Allah tama surga bigaris awak undut. Lupa ada tiangan ni. Saya tiangan ni coba tanda dulu. Saya sida kan ya aku tang sida sande deman saur.
Iya, gambaran keberat naran hutang. Itulah sebabnya agama mengajarkan kalau kita punya kemampuan membayar, hutang bayar. Kalau kita punya kemampuan tapi sengaja menunda, Nabi mengatakan zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang yang sengaja menunda pembayaran hutang padahal dia punya kemampuan. Kita tidak bicara orang yang tidak punya kemampuan bayar. Dengan sakwah berdua kemampuan lagu abotnya hur. Itu yang dikatakan zolim dalam agama. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga yang perlu disegerakan itu adalah jika anak sudah cukup usia adalah menikahkan. Sila lamun wahara berhajat lek bijen pelunggu, umurnya sudah pas sesuai dengan undang-undang, datang belagu cara solah-solah, pelungguh tele ende jak soleh lalu lagu arak ruan baju, silahkan dinikahkan bijen pelungguh niki. Lalu yang keempat yang wajib disegerakan itu adalah menyelesaikan jenazah. Kalau kita punya keluarga meninggal, den sholah jamaah pengajian, kita menunda-nunda. Apalagi kalau menunda-nundanya itu berhari-hari. Yuk, selesai tuh meninggal jangka kemis di mandang kubur. Antih anak lek Malaysia di mau tiket. Mun minggu murin sampai anak minggu murin selesai. Ini burung mati jadi. Namun nanti anak nulek burung mati menu kan payu doang. Aneh pesolahangan baik. Menyegerakan penyelesaian jenazah. Ya. Kalau kayak di Makkah dan Madinah, niki mami-mami tiang saya sampun lombar berhaji kan setiap waktu ngiring sholat jenazah nggih Bapak. Mun zohor asar jauh keruan maghrib arak sholatin jenazah, isya arak subuh ya arak. Tuh, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Ya karena memang diterapkan yang namanya segera menyelesaikan jenazah. Nah, jadi kembali kepada yang pertama tadi, taubat adalah termasuk yang perlu disegerakan, Bapak Ibu. Perlu disegerakan. Nah, itu yang kedua. Takwa khawas. Lalu kemudian yang ketiga, bentuk pengamalan takwa khawas di samping ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'ah al-hasanah. Yang ketiga, orang yang namanya punya takwa khawas itu pasti wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Lamun sa bergaul kanca keluarga, bergaul kanca semeton jari sholat dan bergaul. Itu namanya orang punya takwa khawas, punya takwa khawas. Ada kalanya dia keliru, ada kalanya dia khilaf. Tapi kalau dia khilaf, dia keliru, dia segera bertaubat. Dia segera beristighfar. Itulah namanya takwa khawas. Ya. Mudah-mudahan jamaah pengajian pelungguh bisa berada pada posisi ini. Nah, sak ketelu Bapak Ibu, namanya takwa khawasul khawas. Nah, ini tingkatan takwa yang tertinggi. Di samping dia mengamalkan perilaku dari orang-orang yang takwa khawas, seperti yang dijelaskan tadi, dia punya tambahan. Orang yang punya takwa khawasul khawas niki Bapak Ibu, di hatinya tidak pernah ada yang namanya lupa kepada Allah. Jadi zikirnya kepada Allah itu zikir tingkat tinggi. Jangankan dia dalam keadaan jaga, hatta leknyekan sak mesari, leknyekan sak mesari doang, tetap beliau itu dalam keadaan ingat, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia teparenaran takwa khawasul khawas. Sila mudah-mudahan pelunggu samit yang bisa berada pada posisi ini juga. Walaupun mungkin
Tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang dikatakan para kekasih Allah atau mun bahasan tiang pelunggu wali Allah, di wali nikah, waliullah ini tersebut. Apa teparan waliullah? Waliullah itu artinya para kekasih Allah. Para waliullah, para kekasih Allah inilah yang punya tingkatan namanya takwa khawasul khawas. Tidurnya saja dia tetap ingat kepada Allah. Jangan lagi pelungguh tanyakan berbeda lamun den tindo. Lamun wah tindo ingat jok nenek apa lagi nyekan ngasa. Lamun tiang pelungguh kan kebalik. Le nyekan tengah sadoang kadang ingat kadang nanti apa lagi nyekan pirem. Mulai nyekan pirem ya palang waharan. Itu sebabnya kita diwajibkan sholat. Apa kata Allah? Aqimis sholata lidzikri. Ndek ini doang pada ingat anu ngaku panjak teman ke sida Allah. Aw aneh. Kepiang pada kewajiban. Arak 5 kali doang sejelas malam mana ke sida Allah. Agar sa ini fokus ingat anu ngaku mana ke sida Allah. Maka Allah menyatakan aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat sebagai jalan kalian fokus ingat kepada. Lagu dak zaman menu bayannya sila. Demen sak takbir Allahu Akbar. Bapak-bapak petani pikiran ngajin rabu sama hal lalu. Ya wah dua jelun nih. Padahal wah tepayah bejulun. Darah doang tak. Mbe jaga neng patih aja. Apalagi nu ingat jok Allah Ta'ala. Lagu untung sambil sembayang bayang. Untung sambil sembayang dulu nih keruanangan kan ya aneh nyala. Dah kak sa ambimbian ngangen wah julu ani lagu pokok sambil gawe sembayang. Pokok sambil gawe sembayang. Iya karena keadaan dia memang seperti itu. Keadaan dia memang seperti itu. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, lagu dakak sak menu perlu bagi tiang pelungguh untuk mendidik diri dan membiasakan diri untuk banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sadar tiang pelungguh belum sampai kita pada tingkatan itu. Angka ngiring pada berajah, ngiring pada latih diri. Kalau tidak bisa persis seperti para kekasih Allah, ya nurut-nurutan oleh muri. Paling tidak nyekan sak nyolat nu dendik sak totelu anengangan. Dendik totelu anengangan. Fokus. Nah makanya para ulama-ulama kita wabil khusus Al-Maghfurullah Maulana Syekh juga dulu kan banyak ikhtiar beliau mendidik tiang pelungguh menjadi orang-orang soleh. Kenapa di dalam salah satu ajaran Tariqah Hizib Nahdlatul Watan itu ada kegiatan zikir syafaah tiap malam Rabu? Ada pelungguh jamaah Tariqah di sini Tariqah Hizib? Malam Rabu kan ada kegiatan syafaah. Kenapa itu diajarkan oleh Maulana Syekh? Sarana Maulana Syekh untuk mendidik kita menjadi orang soleh. Kita baca suratul ikhlas 100, kita baca zikir 1000. Kan marak niki Bapak Ibu. Pertahankan itu. Pertahankan itu. Ndek bau turut para kekasih Allah 24 jam sehari semalam dalam keadaan jaga dan tidur ingat kepada Allah, ya paling tidak diinginkan salat, diinginkan zikir syafaah niki. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini usaha guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendidik kita menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang solehah. Tahadus nikmatillah di tempat yang juga alhamdulillah kita tetap pertahankan itu. Kita pertahankan. Dak sak militer serang-serang isi golongan Wahabiyun tetap doa. Sekin saanu, seking kencang zikir.
kuatan si zikir. Karena itu cara guru besar Tiang Pelungguh mendidik Tiang Pelungguh menjadi orang-orang soleh. Menjadi orang. Dan mudah-mudahan Tiang Pelungguh ini Allah masukkan dalam golongan orang-orang soleh. Nah makanya di dalam doa yang diajarkan oleh nenek moyang Tiang Pelungguh, ya di ujung doa yang diajarkan oleh nenek Tiang Pelungguh Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam, apa unin doa itu Bapak Ibu? Tawaffana musliman wa alhiqni bis-sholihin. Panjang doanya kan Bapak Ibu. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan daiman yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu lana wa raddina bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana musliman wa alhiqna bis-sholihin atau wa alhiqni bis-sholihin. Ini doa yang diajarkan oleh datuk moyang Tiang Pelungguh Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Kita minta kepada Allah agar Allah mengambil gadingan umur Tiang Pelungguh dalam keadaan iman Islam. Dan yang kedua, Tiang Pelungguh tunas agar sak tekumpulang kanca dengan sak soleh. Itu makna tawaffana musliman wa alhiqna bis-sholihin. Ya Allah, gadingan umur kaji dalam keadaan tetap mempertahankan keimanan keislaman. Berikutnya, kumpulkan kaji Allah era lek jelo kiamat kanca panjak dekaji sak separan panjak dekaji sak soleh. Walaupun kaji aku di kaji nikin dek kaji jari panjak desa soleh lagu kaji nunasi Allah agar sak tekumpulang kanca panjak dekaji sak soleh. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jampira niki. Nah wasejam niki. Nek mana apa? Pelinggi aja mendengar remah rendang itu sak muni. Masih ndek kuat. Kawan udah sampai zohor. Baju. Lagu bare sok narak ngantok tiang kah. Apa kena tumidato narak ngantok. Itu tujuan kita bermajelis yang kedua, kebelun bayone. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir. Yang terakhir. Lagu ini dagan lagu mungkin terakhir. Belu bahasannya dah nih. Yang terakhir tujuan kita bermajelis ilmu marak pengiringan tiang mangkin niki adalah kita berharap kepada Allah agar taufik yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya sekedar taufik hidayah, mohon maaf. Hidayah yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya hidayah din. Hidayah din itu artinya hidayah yang memberitahukan kita nih kena nih salah. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan dengan suka bermajelis ilmu marak pengiringan tiang mangkinan niki Allah juga berikan tiang, berikan pelungguh yang namanya hidayah taufik. Kalau kita membaca penjelasan ulama, Bapak Ibu, kaitannya dengan penafsiran ayat ihdinas siratal mustaqim. Lembe to ayat niki Bapak Ibu. Suratul Fatihah. Di ayat yang ke-6 dalam suratul Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Menafsirkan ayat ini atau menjelaskan ayat ini ulama berpendapat
hidayah itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang berikutnya memperkuat tingkatan sebelumnya. Ini kata ulama. Mana dia 5 tingkatan dari hidayah itu? Pertama ada namanya hidayah ilhami. Yang kedua ada namanya hidayah hawashi. Yang ketiga ada namanya hidayah akli. Yang keempat ada namanya hidayah bir. Yang kelima ada namanya hidayah taufik. No, ya pot yang kena bilu pembahasan nanti. Mun pelinggi sampai sanggup sampai zuhur terusang mun de engkah te. Menasa berembe. Sanggup sampai zuhur. Lagu bare sok narak ngandut tuan jadi betelah wah. Itu Bapak Ibu. 5 tingkatan hidayah. Yang pertama namanya hidayah ilhami. Hidayah ilhami ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia, Allah juga memberikan hidayah ilhami ini kepada hambanya yang dikategorikan minal hayawanat. Atau membahasa jamak-jamak ampura ya, dari binatang juga Allah berikan hidayah ilham. Makanya ulama mencontohkan kembe nampuk apa besan pelinggih dan serangga ya. Jari madunu apa kan? Lebah. Apa bahasa deriki? Kembe kenyerunu ketau neke mbe tau bunga searak saripati, mbe tau bunga sandenara saripati. Kenyeru itu mau hinggap hanya di daun yang ada saripatinya untuk dia hisap. Saripati bunganya dia hisap, lalu kemudian nanti dia keluarkan menjadi madu. Madu niki jadi apa Bapak Ibu? Obat. Mai kan? Sanggup sidat madu? Aneh. Pada doang jawaban jamaah bini ini betul begituan papahan nih. Ndara sida setuju poligami. Burung mah menojane. Lamun nara setuju jak bareh tiang bicara serius kenca sanak tiang Ustaz Ketip. Sampai ya sanggup Pak Guru nu bareh peta angkul lah kan jadi nara sanggup burung mah menojane. Itu hidayah ilhami Bapak Ibu. Jadi kenyerunu ndeng ketahuan membetok nara bunga yang ada saripatinya kalau tidak dapat hidayah ilhami. Tapi karena Allah berikan dia hidayah ilhami kenyeri itu maka dia tahu. Lalu kemudian dia hisap, nanti dia buat jadi madu. Termasuk bijajarin pelungguh ampura baru telah hirang. Saaran kanak baru telah hirang niki kan enggak jari ilmu nangis doang. Tidak tahu dia bagaimana dia untuk menerima rezeki dari air susunya pelunggu sebagai ibunya kalau Allah tidak memberikannya hidayah ilhami. Nah, lagu sengak tican hidayah ilhami isi desida Allah ampura. Pokoknya pelunggu dekatkan saja dengan mulutnya ya dia ambil lalu kemudian dia hisap. Tanpa pelunggu mengatakan aneh hisap kita dihisap, enggak perlu. Hidayah ilhami itu yang memberitahukan dia. Itu yang pertama, hidayah ilhami. Yang kedua namanya hidayah hawashi. Hidayah hawashi kata ulama Bapak Ibu adalah hidayah yang membuat tiang pelunggu bisa merespon. Apa bahasa Driki merespon? Menangkap atau menyikapi. Lamun sak datang lek pelungguh itu nikmat maka kita senang. Nelpon semama pelungguh lek Malaysia. Coba periksa rekeningnya, taman apa ndek? Senang atau ndek pelungguh? La ilaha illallah. Ini keduaan.
Apalagi kena kebetulan nani ja begaan tan kirimang wah juru mati. Senang ya. Ini namanya hidayah hawasi. Dia merespon berita gembira itu dengan sukacita senang. Nah, ketika kita mendapatkan berita sedih atau kaitannya dengan musibah, kita akan bersedih. Nauzubillah min dzalik. Ane oleh kan nih bapak nih udah keduaan ini kan di narak belum gitu. Ya, umpama saudara kita nelpon, oleh ke baca apa bapak nih udah keduaan ini, mungkin udah keduaan kan berarti itu muni. Kadang-kadang di narak irap, di narak irap tinjau. Itu namanya hidayah hawasi dan ini fitrah. Semua manusia punya ini. Ketika dia mendapatkan berita gembira, dia senang. Ketika dia mendapatkan berita duka, dia bersedih. Itu fitrah. Itu fitrah. Nah, tetapi kata ulama, cara merespon ini juga kadang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi ada pengaruh lingkungan juga. Maknanya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan kesenangan, maka hati kita menjadi gembira, wajar. Tapi jangan sampai kegembiraan kita itu menjadi berlebihan. Sewajar-wajar, dekat sak senang. Jangan berlebihan, apalagi sampai membuat kita lupa diri. Lalu kemudian menggunakan kenikmatan itu di tempat yang tidak bermanfaat. Selakian pelungguh kirimkan pelungguh uang, niatnya untuk ditabung, umpama untuk menafkahi pelungguh, menjadi biaya bijajari sak nyekan gaji sekolah. Lagu pelinggih dah HP doang salin. Bilang saya ngirim selakian nyelin HP nih. Onek-onek aja semua memilih salin. Nauzubillah min dzalik ya. Separuh lagu di narak saat ini insyaallah. Mudah-mudahan. Nah itu Bapak, menusalu ya jangan terus-terus. Nah, mudah-mudahan saat ini narak saat ini. Jadi ketika kita menyikapi berita yang menggembirakan itu dalam tataran wajar, andai kata kita mendapatkan duka pada satu saat, ya kan mulai sifat dunia Bapak Ibu. Dan ini dunia ini menah-menah diri. Iya kemarin mendung gelap. Itu sebabnya kita bisa bertahan hidup. Allah mengatur dunia ini ada kalanya terang, ada kalanya gelap. Karena memang kondisi tubuh kita membutuhkan kondisi itu. Lamun sepanjang jelum menah doang seminggu mati selalu. Atau gelap saja dia itu. Kebutuhan tubuh kita sebagai makhluk, begitu pula kebutuhan alam yang lain membutuhkan kondisi seperti itu. Makanya Allah atur ada kalanya gelap, ada kalanya terang. Keadaan juga seperti itu Bapak Ibu. Arak kalian terseneng, arak kalian ya. Nah, agar kita bisa menerima cobaan Allah. Ketika Allah memberikan kita ujian namanya musibah, kita bisa lapang dada. Ingat, ketika pelungguh diberikan kesenangan, jangan meresponnya terlalu berlebihan. Semai-mai. Ini namanya hidayah hawasi. Yang ketiga Bapak Ibu namanya hidayah akal, hidayah akli. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di samping bentuk penciptaannya yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah juga memuliakan manusia dengan memberikannya kelebihan namanya hidayah akal. Dan akal yang Allah berikan kepada manusia itu melebihi kemampuan dari akal yang Allah berikan kepada malaikat. Jadi akal yang diberikan kepada malaikat tidak sesempurna akal yang Allah berikan kepada manusia.
Akalnya malaikat itu terbatas. Makanya malaikat hanya mengenal satu macam ilmu. Lamun berdua ilmu ruku enggak. Makanya dia hanya punya kewajiban ruku. Kalau dia punya ilmu sujud enggak, ilmu tentang sujud doang. Enggak, dia dikasih tugas yang lain. Tapi manusia dengan akalnya tidak hanya bisa memahami satu dua ilmu, tapi beribu-ribu bahkan berjuta-juta ilmu bisa dipahami manusia dengan hidayah akal yang Allah berikan kepada. Makanya wajar orang bisa bahasa Inggris, orang bisa juga bahasa Arab. Karena memang akal yang diberikan Allah kepada manusia. Hafal Quran, pinter matematika, ya memang. Karena akal yang Allah berikan kepada manusia itu melebihi akal yang Allah berikan kepada malaikat. Itulah sebabnya Allah jawab protesnya malaikat yang menyatakan ataj'alu fiha ma yufsidu biha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qal, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat keduk nek ketahuan kenen dengan kamu. Keduk deh. Lamun kepiak khalifaharan manusia aku paling nao. Keduk dendek merotes. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya paling tahu kata Allah apa yang kamu tidak tahu. Ini sudah maksudnya. Karena akal malaikat itu terbatas. Tidak akan seperti ini dunia ini kalau tidak dihuni manusia. Lah kalau dunia tidak seperti ini, dari mana orang akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Allah jadikan manusia menjadi khalifah dengan kelebihan akal melebihi akal malaikat. Cara Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Lamun malaikat jadi penghuni bumi menjadi khalifah aja, orang tidak akan bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Iya hikmah niki Bapak Ibu kata ulama. Bermentan tahu pia aula mun malaikat. Karena memang akalnya tidak sampai pada tataran itu. Nah inilah hidayah akal Bapak Ibu. Yang keempat namanya hidayah din. Tapi namanya yang keempat hidayah din. Hidayah din diperlukan Bapak Ibu agar penggunaan akal menjadi terkontrol. Karena kalau manusia diberikan kelebihan yang namanya akal, kalau tidak didampingi oleh agama, maka dia akan menjadi membawa kemudaratan. Apa yang dihasilkan oleh akal jika tidak didampingi oleh agama itu banyak akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Itu kan ada dulu seorang pemikir dari Amerika ya Bapak Ibu. Ya namanya dia tidak beragama. Itu memberikan pandangannya terhadap kehidupan manusia sekian tahun ke depan. Dia mengatakan orang Amerika itu kalau manusia hidup sampai tahun 2060-an, berarti keripil tahun, mungkin 2023. Ya berarti kurang lebih 38 tahun lah. Kurang lebih 38 tahun. Kalau manusia hidup sampai tahun 2060-an kata orang Amerika itu, maka guru, ustadz, dosen sudah tidak laku. Jadi kami nikin kah kedua. Kembe sehingga manusia langsung berajah le mesin. Ada sebuah alat yang ditemukan saat itu namanya mechanical educator. Jadi mesin yang bisa mengajar. Kalau dalam masalah ini kita tidak menolak. Di neman di tahun 2060 ya makin baik kan. Bijajarin pelunggu sak perajah langan HP melalui media internet. Makanya sekarang kita tidak heran ketika murid lebih dulu tahu dari gurunya. Ya karena mungkin gurunya
Ampura mungkin masih gaptek. Sementara muridnya sudah pinter teknologi, jadi wajarlah muridnya lebih tahu dari gurunya. Karena muridnya rajin mengakses bahan ajar. Belum 2060-an sudah kelihatan. Oke, tidak ada persoalan kalau dalam masalah ini. Kemudian tahun 2070-an manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Berbih jaga kecepatan cahaya nujak mindah tiap. Jadi lamun nani, lamun tetai le Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Jog Mekah nu membutuhkan waktu 10 sampai 11 jam. Tahun anu jak sang 2-3 jam juga pun sampai, atau bahkan lebih kurang. Karena tahun 2070-an itu manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Tahun 2080-an engkah nuah dengan lalu rekreasi jok Mandalika. Kuat jok Mandalika. Apalagi pelinggi di sarapan. Lalu kemana orang berekreasi? Orang berekreasinya antar planet. Tahun 2080-an. Oke, sudah itu. Tidak ada problem. Umur dia endah belum sampai tentu kan. Ya. Tahun 2090-an akan ditemukan otak dunia. Dia jaga apa sampai gelondong jaga. Tahun 2090-an. Allahu a'lam kemajuan ilmu. Nah, yang kita tidak terima ramalannya di tahun 2100-an. Kalau manusia hidup sampai tahun 2100-an, manusia tidak akan mati. Jadi engkah narak dengan mati lamun hidup sampai 2100-an. Kenapa? Karena sudah ditemukan sebuah ilmu yang bisa membuat obat. Obat itu adalah obat kekebalan. Jadi engkah narak dengan mati. Nah, iya kan nanti yang baru. Namanya akal tidak didampingi agama, ngelantur. Islam dan tiang pelunggu sebagai kaum muslimin tidak pernah menolak kemajuan ilmu. Bahkan kita mengikuti dan ingin selalu mengikuti perkembangan ilmu. Tetapi kita tidak boleh lupa Bapak Ibu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, sehebat apapun akal manusia, setinggi apapun kejeniusan yang Allah berikan kepada manusia, manusia tidak boleh lupa firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku tidak akan memberikanmu ilmu wahai hambaku, kata Allah, kecuali rak sekecot. Apa bahasa Pelinggi lihat Riki? Sekedi. Daga sak profesor 2 umpama isi hebat, tetap dia punya ilmu sedikit. Nah, supaya manusia tidak melampaui batas fitrahnya yang sesungguhnya dhaif dan punya keterbatasan. Nah, maka disinilah diperlukannya hidayah din, hidayah agama, untuk mengontrol ilmu agar ilmu bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Maka akal yang menjadi kesempurnaan manusia diberikan oleh Allah perlu didampingi oleh hidayah din. Hidayah din itu apa Bapak Ibu? Hidayah din itu adalah hidayah yang memberitahukan kita besak teparan solah, besak teparan lengi. Kalau bahasa agama, mana yang disebut dengan hak, mana yang disebut batil. Sabara tiang pelunggu itu hidayah din. Dengan kita berdinul Islam, kita kan tahu, oh ini sak kena, ini sak salah. Oh ini kanggu, ini kanggu. Itu karena dalam diri kita ada hidayah din. Lagu Bapak Ibu, pengetahuan kita tentang yang hak itu hak, yang batil itu batil, kadang-kadang tidak seiring dengan keinginan kita melakukannya. Coba tiang ketuan pelunggu, seleput dengan sak tahun solah nu milih gawe solah.
Saya ndek ketahuan ngaji nu bagus. Ndara selepuk dengan ketahuan ngaji nu bagus. Lagu selepuk dengan milih ngaji. Ndek. Lelah panitia pengajian sebaru beberapa tahun. Sila inama semutan jari yang ngiring pada hadir majelis pengajian datang 2 bareh maling ngumumang yang kedatang tuan guru sila jamaah dende nyuruhan tuan guru datang situ yang pelunggu daga menut baru datang 4 pengalaman tiang di tempat lain maksudnya. Pernah tiang mengisi pengajian di satu tempat malam dengan sak midato sak ngempoh jamaah doang di tiang. Kupun, ani di mana raja mah tuan guru? Oh iya, sida wah kancen. Apa itu nih? Pernah tiang temukan di satu tempat. Mesa sak pidato deh tiang, dengkron kemari. Sila jamaah tuan guru sampai nih musola nih. Pom baru datang 2, 3, 4 deben 10 ayo mulai nggak kan man kumpul mun sidan dia kumpul bari juruan dengan do mulai wahane demen sa muli pidato muli datang demen penopot yang engkah dari kisah buat yang aturan yo kepencah de tuan guru nggih kan wah oleh one mulai sida doang lo baru datang ngapu kena kepencah lah kok dengan sa datang awal lo lelah tokol dah kak sa suruh belon det yang meleng kah dia. Iya tanda di selaput dengan sak ketawa bagus nu mele gawe bagus. Lagu coba pelinggih demu cerita nan ini jeloahat kan. Bare harap pengantin nyumba. Le jampira nyumbang ke hasar. Zohor wah siap pelinggih dengan ti. Daga saujan kawan basah. Kawan basah. Apalagi wah muli muni ali-alin apa la Masya Allah tabarakallah lagu mudah-mudahan sadin dek menu bapak ibu nggih dek tiang balak linggih debu ya pengantin lamun sidan dek boy dah kasihan ya wanjak tapi inges-inges menu ampun sidan dek boy ya kan daga samo ya jak lagu ya dendek saja yang kelupa sembahyang zohor apalagi pelinggih degirang ngiring-ngiring endak ilam pak nyumba jam 2 oleh jam 10 berapi ampun den sembahyang zohor endak zohor asar maghrib bisa bersubuh saka tahun tiang lamun dengan jamak sembahyang no 2 waktu ni jadi 2 waktu jamak bebe tombait patua sabnulana dendek sak marak niki bapak ibu melaksanakan budaya itu juga penting tapi jangan sampai agama ditinggalkan. Tidak ada larangan dalam agama kita melakukan budaya. Memang kita harus berbudaya. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan agama. Nah, berdasarkan ini maka kita penting satu hidayah lagi yang namanya hidayah taufik. Hidayah taufik Bapak Ibu kata ulama adalah hidayah yang akan menggerakkan hati kita mau dan kita bisa melakukannya. Melakukan apa? Melakukan apa yang kita tahu menjadi satu kebaikan. Ketahuan tengah jino sholat ngaji. Demen searah pengajian pokok bareh jak kehadir. Itu pelang juru dan itu namanya orang mendapatkan hidayah taufik. Ketika dia tahu kemaksiatan, ndek bani-bani rapetin. Pokoknya ndek minta mati ndek. Ndak berani, betul-betul dia ndak berani mendekati, apalagi melakukan. Ini namanya hidayah taufik. Jangan kita hanya sekedar tahu yang baik itu baik, tapi kita tidak bisa mengamalkan. Yang jelek itu jelek, tetapi malah senang dilakukan. Na'udzubillah. Nah itu pula sebabnya Al-Maghfurullah Maulana Syekh mencantumkan salah satu doa di dalam hizib. Apa ini doa itu Bapak Ibu? Allahumma
arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Makna doa ini kita minta hidayah taufik kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kejitunas, perlihatkan kepada kami dengan penuh keyakinan hati bahwa sak kena nu kena kence ican keji Allah mampu gawe isak kena nu. Itu makna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Tampakkan di hati hamba ya Allah dengan keyakinan bahwa yang salah itu memang salah. Jangan ada keraguan di hati kami mengatakan yang salah itu salah. Dan berikan kekuatan bagi hamba untuk menjauhkan diri daripada. Itu namanya hidayah taufik. Itu yang kita pentingkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga hidup kita menjadi jelas arahnya. Kita tidak bingung melihat yang benar itu mana, yang salah itu mana. Kalau melihat yang benar dan salah kita masih bingung, jelas hidup kita juga akan bingung. Maka kita mau Allah memberikan kita hidayah taufik, agar jelas yang hak itu hak dan kita mampu melakukan, yang batil itu batil dan kita mampu menjauhkan diri. Dan ini salah satu bagian dari pentingnya kita bermajelis ilmu, bermajelis ilmu. Nah, entah ti jaga Bapak Ibu, tiang lelah karingan mangkit. Aneh, la ilaha illallah. Harap tugas mali kali. Mudah ketahu jawab, baris terjawab si Tuan Guru Anwar. Mudah-mudahan tiang tahu jawab. Mudah ketuan tiang di desa sekat-sekat, samurah-murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, gimana hukumnya seorang anak yang tidak menyapa ibu kandungnya? Naudzubillah min dzalik. Apa katanya ini? Mama, mana tinggal satu rumah lagi. Oh iya, dia tinggal satu rumah dengan ibunya, tapi dia tidak tegur sapa. Mana ibunya janda, udah tua lagi. Aneh lagu toa. Mensak bajang berembeng. Dan anaknya sudah sarjana hukum lagi. La ilaha illallah. Tapi maupun anak apa ini nanti? Anaknya seperti itu. Tapi walaupun anaknya seperti itu, si ibu nggak pernah lupa mendoakan ya Allah anaknya setiap selesai sholat wajib maupun selesai sholat tahajud. Semoga mata hati anaknya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari hamba Allah. Nauzubillah min dzalik. Iya. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan tentang berbakti kepada orang tua itu dengan bahasa yang sangat tinggi Bapak Ibu. Allah mengatakan kata wawassaina. Wawassaina itu artinya kami berwasiat. Lek dalam bahasan kita baik, kan lamun pesan kan wasiat niki kan beda. Lamun kena kepesan ni itu pesan biasa. Lagu lamun dengan toat kena nih perhatian nih agar tentu perhatian kewasiatan li kamu. Berarti apa yang disampaikan ini sangat penting. Kalau sudah menggunakan kata wasiat, apalagi kalau yang menggunakan wasiat itu Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah menggunakan kata aku wasiatkan kepada manusia. Di samping Allah menyatakan aku wasiat, Allah juga ingatkan manusia bagaimana
menderita ibunya mengandungnya 9 bulan. Bagaimana menderita ibunya menyusuinya 2 tahun. Itu Bapak Ibu. Setelah Allah ingatkan manusia bagaimana ibunya menderita mengandungnya 9 bulan, bagaimana menderita ibunya menyusuinya 2 tahun, baru Allah mengatakan washkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan berbuat baik kepada orang tua kalian. Washkurli wali walidaik, kata ulama, tidak akan pernah dikatakan bersyukur seorang anak apabila dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Bagaimanapun dia mengatakan alhamdulillah lamun saya terima nikmat, alhamdulillah tanda syukur umpama, lagu dengan toa ndek cara telingo, ndek cara perhatian, apalagi ndek sapa, orang itu tidak akan pernah dianggap bersyukur. Tidak pernah dianggap bersyukur. Makanya Nabi pun menyatakan malam yashkurin nas lam yashkurillah au kama qala. Selama manusia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka Allah tidak akan pernah menganggapnya pandai bersyukur kepada Allah. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam yashkurin nas di sini ya kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh, apalagi sampai tidak menyapa, apalagi sampai tidak menyapa orang tua. Kalau sudah mengatakan, apa bahasa Pelunggu, mecat, aneke bayi coba anu internet, sehingga jangan main lalu Instagram. Padahal saya munin yang berdua itu guru. Tiang ada Instagram dia. Tidak boleh. Apalagi sampai ngomong yang akan menyakiti hati. Kita baca dalam Riyadhus Shalihin. Pelunggu pernah dengar mungkin kisah seorang pemuda soleh yang namanya Juraij. Itu dalam Riyadhus Shalihin. Juraij itu seorang anak muda yang sukses dengan usahanya. Tapi dia memilih hidup menjadi orang yang zuhud. Lalu kemudian dia tinggalkan usahanya, dia menyepi di satu tempat, lalu kemudian membuat musola, lalu di situ dia ibadah. Jadi nggak mau dia dengan gemerlap dunia. Pada satu ketika ibunya memanggil, Juraij, lewat saat datang ngempoh ina, Juraij nih kan sembahyang. Dia dengar suara ibunya memanggil. Makanya Juraij bertanya dalam hati, ya Rabb ummi am solati. Ya Allah, ina kaji empoh kaji ini. Tiang jawab ina atau tiang terus yang sembahyang. Dia teruskan sholatnya. Ndak dia jawab ibunya. Itulah ibu lemak malik ndak. Ibu ini indah kedemen le yang kan anak sembahyang dong datang ngempoh. Ngentih bisa beranggi. Pempurung kanaknya pun dia berjawab punin lagu ule lemak nyekan sembahyang anak dong datang malik ibu ini kena Juraij darah orang kan berjawab berpintar terjawab dengan nyekan sembahyang. 3 kali berturut-turut ibunya datang memanggil Juraij tidak menjawab karena sholat. Kesel angen nina. Ampun berdoa kena dindik bait umur anak kejaran Juraij, ya Allah sebelum engkau memberikan dia fitnah pertemukan dia dengan musisah. Kalau tidak salah tadi guru ya dalam hadis itu musisah itu mun marak bahasan tiang Pelunggu hampura wanita tunasusila. Dendek bin umur nih Allah mundek man Pelunggu dekaji ican coba fitnah pedaitin kenca dengan nina sandekana. Dan ternyata benar kan, dia dipertemukan dengan wanita seperti itu walaupun dia tidak melakukan fahisyah. Lagu teke pulang doa nina tepedait kenca dengan nina zaman no saaran keramat doa nina. Lagu untung anak ini dengan Tuhan masih sholat.
dan mudah-mudahan dia bisa bertaubat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam peristiwa ini Bapak Ibu ada pendapat yang mengatakan kalau kita melakukan sholat sunat tapi ini bukan sholat fardu. Kalau kita sedang sholat sunat dipanggil orang tua kita, ibu kita, kanggon terbejawab. Kanggon terbejawab. Lagu sholat sunat, bukan sholat wajib. Bukan sholat wajib. Untuk menghormati ibu. Untuk menghormati ibu. Mari kita perbanyak syukur apabila orang tua kita masih. Dan berusaha menjadi anak yang berbakti. Berusaha menjadi anak. Mudah-mudahan pijan pelungguh yang seperti itu diberikan hidayah seiring dengan doanya pelungguh mendoakan dia kepada Allah agar dia mendapat hidayah. Yang terakhir kaitannya dengan ini yang sampaikan Bapak Ibu menjadi nasihat dan peringatan bagi tiang. Imam Al-Haddad dalam Nasaih beliau mengingatkan salah satu sebab akhir umur seseorang itu bisa su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah itu artinya jelek di akhir. Salah satu sebab apabila orang itu bangga kepada orang tuanya. Bukan membanggakan orang tuanya, tapi dia bangga artinya menyakiti orang. Makanya kalau kita ingin lihat akhir umur kita menjadi husnul khotimah Bapak Ibu, tidak berat apa yang kita alami di akhir umur kita, maka mari kita tunaikan kebaktian kita kepada orang tua kita. Kalau ada pelungguh yang tidak bersapa sama ibu, segera teguran sama ibu. Segera teguran sama ibu. Jangan sampai tidak teguran. Kalau takut akhir umurnya nanti menjadi tidak baik. Ini yang pertama. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Awak kena kedua dah nih. Gimana hukumnya kita membangun kandang sapi di atas tanah anak yatim? Dan gimana hukum orang laki atau ayah yang menelantarkan anak kandung karena dia takut sama istri mudanya? La ilaha illallah. Padahal anaknya itu janda. Aneh. Burung milih berumbuk payu tuan guru sama nih. Parah. Iya. Pertanyaan yang pertama saya rasa semua kita tahu jawabannya. Tidak boleh. Kalau namanya milik anak yatim nggak boleh, Bapak Ibu. Kecuali kita mengusahakan tanah anak yatim itu memberikan manfaat, tapi manfaatnya kepada anak yatim. Manfaatnya kepada anak yatim. Apakah istilah aran jual tahun jagara atau tegawi angsi ita lagu hasilnya kepada anak yatim, bukan kepada ya itu kaitannya dengan anak yatim. Itu Al-Quran juga tegas ya, wala ta'kulu malal yatama katanya ya. Jangan kalian sampai berani memakan harta anak yatim ya, termasuk tanah atau rumah ya. Berhati-hati Bapak Ibu dengan harta anak yatim, berhati-hati. Nah yang kedua, telu ketuanan jarinan ini. Hukum orang laki-laki atau ayah yang menelantarkan anaknya. Anak kita Bapak Ibu adalah amanah Allah. Anak kita itu amanah Allah. Tidak masalah bapaknya nikah lagi. Tapi jangan sampai kewajibannya kepada anaknya menjadi terabaikan, terlantar. Kalau dia menelantarkan anaknya gara-gara takut sama istrinya, maka nanti di hari kiamat anaknya yang dia telantarkan itu akan gampung dia. Nia antu ama. Ama sidau dia tarik terus bapaknya. Kan sidan dewa telingok lain. Ditarik. Dia mau enggak dikasih bapak, ditarik dia sama anaknya. Anaknya yang dia telantarkan. Itu. Nah, jadi
Kalau pelunggu sami tiang ada hajat menambah ini jamaah lagi, pastikan bahwa pelunggu tidak akan menelantarkan bija jari pelunggu. Dan syaratnya itu kan adil guys. Sekali ini ya. Lagu dembani belo lalu papani ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi anak yang Allah berikan kita itu amanah. Kewajiban kita menafkahi, kewajiban kita memberikannya fasilitas pendidikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anakmu dengan alasan takut miskin. Bisa saja makna ayat ini memang membunuh beneran. Nah, tetapi makna dari ayat ini sesungguhnya adalah tidak menafkahi anak di dalam belajar, tidak menafkahi anak di dalam menuntut ilmu. Itu maknanya membunuh. Maka yang dibunuh apanya? Yang dibunuh di dalam ayat ini adalah masa depannya. Bagaimana dia punya masa depan kalau dia tidak punya pendidikan? Bagaimana dia punya masa depan kalau dia tidak pernah ngaji? Maka kalau orang tua tidak menyerahkan anaknya ngaji sekolah, itu artinya dia membunuh masa depan. Di ujung ayat itu Allah menyatakan apa? Setelah Allah menyatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nah, ini jadi motivasi pelungguh orang-orang tua supaya jangan pernah membatasi bija jari pelungguh ngaji sekolah. Apalagi kalau pelungguh wikan bija pelungguh itu pinter, suruh dia sekolah sampai S3, sang nara S4 endah. Dia becat lalu milih es campur. Nih baru sanawiyah, baru kelas segi aliyah, milih es campur. Es krim ini. Suruh dia sekolah. Allah sudah menyatakan nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami yang akan membiayai mereka. Wa iyyakum, dan kalian yang memperhatikan anak kalian yang sedang menuntut ilmu, aku jamin rezekinya, kata Allah. Dan di penghujung ayat itu Allah menyatakan inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan sesungguhnya orang tua yang menelantarkan anaknya, tidak membiayai anaknya ngaji sekolah sehingga dia betul-betul terlantar, sungguh mereka orang tua itu kana khita'an kabira, melakukan dosa besar, Maka orang tua yang menelantarkan anaknya dengan faktor apapun, apalagi kalau sebab ditelantarkan anak tidak mendapatkan hak-hak mendasarnya, tidak mendapatkan hak pendidikannya, maka orang tua seperti itu, kata Allah, jelas berdosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kalau tiang pelungguh sebagai orang tua, maka mudah-mudahan tiang pelungguh bisa menjadi orang tua yang amanah, yang bisa menjadikan bija jari pelungguh menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu dan selalu taat kepada Allah, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita taat bakti kepada kita orang tuanya. Ketika kita masih menjadi seorang anak, apakah anak muda atau anak tua, karena orang tua kita masih ada, maka mudah-mudahan kita menjadi anak yang pandai berbakti, menunaikan kebaktian kepada orang tua kita. Di samping kita terus menjaga kebaktian kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi anak yang taat bakti kepada Allah dan juga pandai berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita. Dan kalau kita orang tua pandai menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.